Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Dia, dokter yang berjaga di poliklinik pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa dan umurnya berapa nggih Pak? Selamat pagi dokter. Saya Rako, usia 60 tahun dokter. Baik Pak, kalau boleh tahu ada keluhan apa ya Pak sehingga datang kemari? Jadi begini dok, sudah seminggu lebih saya mengalami batuk. Awalnya saya berpikir mungkin batuknya ini biasa saja. Tapi kemarin batuk saya tiba-tiba muncul bercak-bercak darah dok. Dan saya merasa nyeri di bagian dada. Baik Pak, untuk intensitas dari batuknya apakah terus-menerus atau hilang timbul nggih Pak? Ini terjadi terus-menerus selama 2 minggu terakhir dok. Untuk kualitasnya bagaimana ya Pak? Apakah batuk berdahak atau batuk kering? Batuknya berdahak dok. Baik, apakah ada faktor yang memperingan atau memperberat dari batuk yang Bapak alami? Waktu malam hari batuknya semakin sering muncul dok. Baik Pak, selain batuk dan nyeri di dada, apakah ada keluhan penyerta lain? Tidak ada dok. Baik Pak, kemudian untuk keluhan-keluhan seperti ini, apakah sudah pernah Bapak alami sebelumnya? Tidak pernah dok. Untuk di keluarga, apakah ada yang pernah mengalami Pak? Kalau di rumah tidak ada dok. Tapi di kantor saya, seingat saya ada beberapa juga yang seperti ini dok. Baik Pak, jadi saat ini saya belum bisa memastikan diagnosis yang pasti untuk penyakit Bapak karena saya perlu pemeriksaan lanjutan terlebih dahulu. Namun proses pemeriksaan ini kami memerlukan lendir dahak Bapak untuk dicek di lab. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Pak, jadi untuk pengambilan dahaknya itu dilakukan sebanyak 3 kali, di mana sampel dahak yang pertama itu akan diambil sekarang, kemudian sampel yang kedua bisa diambil pagi hari esok, kemudian untuk sampel yang ketiga itu dapat dilakukan di sini lagi saat Bapak datang membawakan sampel dahak kedua Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, saya bersedia dok. Baik, kalau begitu Bapak bisa isi identitas terlebih dahulu. Setelah itu, Suster Rai akan mengantar Bapak ke ruangan pemeriksaan untuk pengambilan sputum. Silahkan Pak. Baik, terima kasih dok. Permisi Pak, mari saya antarkan ke ruang pengambilan sampel. Baik nurse. Sebelum melakukan prosedur pemeriksaan, pastikan untuk mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Selanjutnya, gunakan APD untuk mencegah kontaminasi dengan sputum pasien. Adapun alat-alat yang digunakan antara lain objek gelas, pinset, lidi atau tusuk gigi, lampu spiritus dan korek api, spidol permanen, pipet tetes, rak pewarnaan, dan mikroskop. Untuk bahan yang digunakan, yaitu sputum dan aquades, serta reagen berupa karbonfluksin 1%, asam alkohol 3%, dan methylene blue 0,3%. Langkah pertama, berikan label yang jelas pada objek gelas dan dinding dari pot sampel sesuai dengan nomor identitas sediaan sputum.
Selanjutnya, nyalakan lampu spiritus dengan menggunakan korek api. Lakukan fiksasi dengan menggunakan pinset untuk memegang objek gelas dan lewatkan sebanyak 3 kali di atas lampu spiritus. Selanjutnya, ambil bahan pemeriksaan yakni sputum yang purulent. Ambil sputum dengan menggunakan lidi. Lalu oleskan secara spiral pada objek gelas dengan ukuran 2x3 cm. Lidi yang telah digunakan tadi langsung dibuang ke dalam botol atau gelas beker yang telah diisi cairan disinfektan. Selanjutnya, objek gelas yang berisi sputum kembali difiksasi di atas lampu spiritus, setelah itu diletakkan dengan menghadap ke atas pada rak pewarnaan. Untuk metode pewarnaan pertama, gunakan pipet tetes untuk mengambil karbol-fuksin 1%, lalu teteskan sampai menutupi seluruh permukaan sediaan yang telah dibuat. Kemudian, dinginkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, panasi objek gelas dari bawah sampai sediaan mengeluarkan uap, namun jangan sampai mendidih. Selanjutnya padamkan spiritus, lalu bilas sediaan menggunakan aquades secara hati-hati. Miringkan sediaan menggunakan pinset untuk membuang sisa dari aquades. Selanjutnya, gunakan pipet tetes untuk mengambil asam alkohol 3%, lalu teteskan pada permukaan sediaan, kemudian tunggu beberapa detik sampai warna dari karbol-fuksin menjadi luntur. Miringkan sediaan menggunakan pinset.
Selanjutnya, gunakan pipet tetes untuk mengambil larutan methylene blue 0,3%, lalu teteskan sampai menutupi seluruh permukaan sediaan dan dinginkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, cuci kembali sediaan menggunakan Aquades dengan hati-hati. Miringkan sediaan untuk mengalirkan sisa dari methylene blue, kemudian biarkan sampai sediaan kering dengan sendirinya. Selanjutnya letakkan sediaan di atas mikroskop, kemudian gunakan lensa objektif dengan perbesaran 10 kali untuk menetapkan fokus dan menemukan lapang pandang. Kemudian teteskan 1 tetes oil imersi, lalu putar lensa objektif 100 kali di atas sediaan hapusan, dan lakukan pembacaan sediaan sepanjang garis tengah dari ujung kiri ke kanan atau sebaliknya. Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, jangan lupa untuk kembali mencuci tangan 6 langkah. Berikut merupakan tampilan jika dilihat dari mikroskop, di mana bakteri tahan asam atau BTA akan terlihat berwarna merah. Berikut merupakan patokan untuk pelaporan pembacaan hasil pemeriksaan dengan menggunakan skala International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Baik Pak, berdasarkan pemeriksaan lab yang kita sudah lakukan hari ini, saya mendapatkan bahwa Bapak positif terkena tuberkulosis. Dok, apakah tuberkulosis ini berbahaya? Apakah ini bisa menularkan ke keluarga saya, Dok? Begini Pak, jadi penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, sehingga penyebarannya dapat melalui udara ketika Bapak berbicara, bersin, ataupun batuk. Untuk itu, mungkin akan lebih baik jika Bapak mengurangi kontak sosial dengan orang lain terlebih dahulu. Lalu untuk pengobatannya, saya harus melakukan apa, Dok? Jadi untuk pengobatannya, saya akan meresepkan obatnya untuk Bapak. Di samping mengonsumsi obat-obatan, usahakan juga agar Bapak selalu makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan pastikan rumah memiliki ventilasi yang baik untuk mendapatkan sirkulasi udara dan juga cahaya matahari yang cukup. Baik, Dok. Kalau begitu, saya akan mengurangi kontak terlebih dahulu dengan keluarga saya. Benar Pak, dari Bapak apakah masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Dok. Baik Pak, terima kasih karena sudah berkunjung di klinik hari ini. Semoga lekas sembuh Bapak. Terima kasih, Dokter. Iya Bapak.